Ya, selamat bertemu lagi. Hari ini hunting lagi ke puncak, mencari tempat lokasi untuk camping di sekitar puncak. Masih dalam perjalanan. Nah, ini sudah sampai di lokasi dengan namanya Gayatri ya. Tempat camping langsung di sini udah mulai pendaftaran. Dalam yang udah misi pendaftaran itu langsung ke lokasi dan cari tempat. Nah, sambil di sini ada juga tempat parkir motor di ujung sana tuh. Nah, akan mengurus hari ini langsung menuju ke tempat lokasi. Nah, ini jeep untuk sewa lantar ke atas itu yang biaya sekitar 50.000 kira-kira. Nah, ini sudah sampai di pintu gerbang. Nah, Gayatrinya. Oke lah, kita selfie dulu dikit-dikit lah untuk action. Nah, menuju jalan setapak ke sana tuh sekitar ada 1 kilo jalan berbatu ya, tanah berbatu gitu. Dan bisa juga dengan sewa jeep bolak-balik gitu, bisa sekitar ke satu arah tuh 50.000. Nah, cukuplah untuk berjalan santai itu di sini ya. Bagi yang jarang untuk jalan kaki itu mungkin ya harus jangan terlalu dipaksakan, karena kan cukup lelah kan membawa barang beban gitu. Jadi kita targetnya untuk santai tapi sampai ke tujuan. Jadi sambil mengatur pernapasan juga. Ternyata ngatur pernapasan itu lebih baik dia untuk bagusnya kalau untuk dalam pendakian ini jangan melalui paru-paru napasnya, jadi lepas gitu. Paling enggak pernapasan melalui perut katanya gitu. Jadi enggak terlalu. Nah, ini jeepnya nih yang untuk antar ke lokasi ini sekitar 1 kilo lah. Nah, bisa berapa aja yang naik di situ. Ini dalam perjalanan. Nah, ini sekitarnya nih cukup masih asri lah, dengan alami dan masih suasana masih sejuk gitu. Bulan hari ini sih nggak ada gerimis lah gitu. Nah, ambil mengatur pernapasan untuk ke lokasi. Ini sudah setengah perjalanan. Nah, saya dalam untuk trekking ini ya yang kedua lah, trekking untuk kecil gini. Sebelumnya saya ke Sentul. Nah, ini kedua. Kali ini saya camping dan cukup ya mengatur dari yang waktu di Sentul sih buat melatih kaki lagi saya di sini. Ibarat barulah di situ saya untuk masalah jalan kaki di bukit ini ya. Nah, cukuplah, cukup jauh lah 1 kilo untuk pemula karena kan jarang juga untuk mendaki seperti di alam terbuka begini. Nah, sudah sampai di malam tuh di lokasinya ya, suasana lapar itu dihibur dengan ya memasak lah, masak apa yang kita bawa, entah itu kentang, sosis, mie. Nah, ini lokasi saat di luarnya nih, saat malam nih lampu-lampu di ujung sana udah mulai menyala tuh, udah terlihat indah sekali. Ini karena malam itu mungkin kalau dengan mata langsung tuh terasanya lebih bagus lagi. Nah, ini tersedia ruangannya. Di kiri kanan tuh dikasih seperti banner gitu ya, putih gitu. Nah, ini masak, ini alat yang disediakan dari dia. Atau bisa sewa juga di tempat camping tadi tuh, sewa sekitar kompor tuh sekitar 20.000. Nah, ini kompor saya sewa dan bawa tabung sendiri. Nih hari ini masak. Nah, ini kopi juga sudah selesai. Hari ini masak kentang. Masak kentang ya, dadakan. Masak goreng kentang dengan kompor yang baru kenal. Cara ngidupinnya aja bingung. Maklum lah. Baru pertama, pemula. Wes. Jadi masa perjuangan camping tapi modern. Kalau camping susah itu enggak. Di camping pertama, malam pertama nih, malam minggu lah. Nah, sambil menunggu goreng kentang matang, sambil menunggu, suasana di sini cukup
Dingin lah, dingin nggak terlalu juga dingin sih, cukup lah. Di luar tuh hujan-hujan gerimis deh saat itu. Ini cukup lama. Nah ini hidangan sudah selesai. Siapa nama tuh seperti yang tadi dimasak itu, kentang dan itu sayuran dan sosis juga. Ya udah tinggal disantap lah malam ini, hari pertama. Dan pertama sekali mencobakan dengan kompor masak itu, yang istilahnya untuk camping gitu. Ini suasana di dalamnya, ada colokan juga sini yang gitu. Nah ini kondisinya yang di dalamnya ya, sambil sudah menikmati. Nah ini kalau di luar saat malam tuh dia banyak lampu nih, banyak lampunya. Nah saya belum lihat seperti apa nanti besok paginya nih, untayan lampu banyak. Di depan itu masih banyak juga ada yang apa nama itu, tempat-tempat yang seperti ini. Nah ini lampu, tapi ini bukan lampu minyak nih, tapi lampunya listrik yang dipakai bambu itu, jadi lampu neon lah atau lampu pijar gitu ya. Suasananya sedikitnya bagus sih, ada deretan barisan lampu-lampu ini. Dan di bukit itu dari jauh di sana tuh kelihatan tuh apa namanya, lampu-lampu di kejauhan. Di pondok juga, ini pondoknya. Nah, nanti besok kita saksikan seperti apa bentuknya pondoknya ini ya. Nuansa bambu bagus sih, lebih klasik lah gitu. Bambu cukup besar juga nih. Nah, ini kondisinya dengan seperti ada bilik gitu. Nah ini saat mulai paginya nih, paginya ini kondisinya yang terlihat pas di belakang itu ada pohon teh. Nah ini pagi-pagi sekitar nih jam 6 nih, jam 6 tuh masih kelihatan lampunya. Nah itu di bawah itu tempat untuk duduk santai itu, yang bisa dilipat-lipat apalah bunyinya. Ini pondoknya nih yang di depan tempat saya nih. Nah lampunya masih hidup, masih menyala. Ini juntayanya itu. Nah ini panas sekitar tuh pondok itu sekitar kalau salah itu ada 15 gitu. Nah ini saya dapat diambil posisi di atas, jadi kelihatan dari bawah tuh lebih bagus lah gitu. Tinggal pilih sih waktu itu. Nah, nuansa pagi masih terlihat cerah dengan sinar matahari itu. Nah, ini jalan setapaknya menyusuri ya, cukup indah juga nih pohonnya nih, bunga-bunganya di sini. Dan suasana cahaya pagi masih terlihat, lampu masih menyala juga, nggak hemat energi dia ternyata. Nah, itu cahaya pantulan dari langit itu pagi itu masih terlihat indah sekali. Bukitnya dan gunung itu masih kelihatan juga tuh. Nah ini kondisinya, ada jalan setapaknya. Nah sambil santai di sini menikmati pagi. Bu jangan ngelamun bu, wah bu nanti bisa pulang lah, tenang aja santai. Ini begitu bisa. Nah ini di belakangnya pohon teh nih, pohon teh. Nah, di ujung sana juga masih ada. Bagus juga pagi. Nah kondisinya, nah ini di bawah, nah masih kelihatan kok suasana pagi. Dan bukitnya itu lihat tuh gunung tuh. Nah, saya keliling-keliling, nah sambil selfie lah dikit-dikit buat hitung-hitung, buat ya selfie untuk pribadi lah gitu. Oke, sambil menikmati udaranya ya, sedikit masih dingin-dingin dikit lah gitu. Yang keliling lihat dulu lokasi di bawah, dia bentuknya ada ini di bawah masih ada juga tempatnya dia ya, keliling sekitarnya. Tempatnya bagus nih, tempatnya udah perbukitan gitu. Dan setiap pondok itu jaraknya nggak terlalu jauh lah gitu. Untuk selfie, untuk buat gitu bagus juga. Nah ini kondisinya di bawah. Nah di bawah ada lagi tuh. Nah itu yang layar hijau itu bisa dibentangkan, bisa dibuka tuh, jadi kelihatan kiri kanannya sekelilingnya. Nah tuh yang beli di bawah tuh, jadi ada sekitar banyak lah. Menghirup suasana pagi tuh di begitu, di perbukitan tuh lebih wah, terasa yang beda lah sensasinya. Udara ya dingin dan sejuk, udara masih bersih. Nah, sekeliling kondisi di sini masih bagus juga.
Jadi bisa-bisa Kang juga lagi untuk kesini lagi tuh. Nah ini pohonnya cukup bagus nih. Ya ini kondisinya pondok ini sudah penuh nih ternyata nih, sudah penuh. Jadi ada yang datangnya malam sekali jam 9 saya datang ke situ sampai jam 6. Karena udah gerimis itu saya langsung masuk. Jadi malam tuh nggak bisa keluar lah, udah mulai gelap gitu kan. Nah ini kondisi pagi seperti ini, baru terlihat lebih inilah, ini lebih indah dilihat pas paginya gitu. Bagi yang belum pernah merasakan kesini mungkin cocok juga nih untuk keluarga atau keluarga kecil, ada juga di sini bawa anak gitu. Nah ini untuk santai di bawahnya nih, ini bisa buat duduk-duduk gitu. Tempatnya bagus, masih terlihat bukitnya. Dari segi fasilitas ada juga tempat mandi, tempat WC atau buang air kecil situ banyak, ada juga tempat sholat, ada juga di depan itu. Ini masih pagi-pagi ini masih terlihat bagus lah gitu. Nah ini mulai banyak yang keluar untuk menikmati udara pagi. Nah di tempat lain ini ada tempat duduk santai-santai sampai melihat pemandangan keluar gitu ke bukit. Nah ini bisa juga untuk ngopi-ngopi santai. Nah ini di sebelah kiri itu kafe. Nah di meja-meja untuk bebas untuk santai, ada permainan juga. Nah ini bagus nih, ini kafe malam dia buka, dia kondisinya bagus juga. Nah yang saya unik ini di atas ini, waduh kreatif sekali nih, dikasih itu mungkin ini daun-daun teh yang sudah kering. Nah itu yang saya salut tuh tempatnya tuh, dia jadi diisi penuh di ruang itu, di kesannya ya rimbun lah gitu teman. Jadi unik gitu, ini nggak kelihatan itunya, jadi hanya apa tuh kering-kering daun-daun kering teh itu dipunukkan di atas atap itu. Nah ini lokasi yang di pinggirnya. Nah ini taman, nanti di sana tuh tempat sholat ada sebelah kiri itu. Nah ini kondisi yang di atapnya itu, maka saya ambil dari sini. Cukup bagus emang sih, kreatif itu bagus deh, saya lihat tuh diambil dari itunya, jadi nggak biasa gitu. Nah, rimbun lah gitu ke sana itu situ. Nah ini ke sana terus, di samping itu ada tamannya tuh, ya kan lebih artistik kan kelihatannya tuh, jadi kan itu yang saya salut tuh. Nah cukup luas lah kafenya tuh, dia malam buka juga dia. Nah ini di pinggirnya dia nuansa bambu, dia alami tapi bagus, memperlahankan alami dibanding kalau yang modern gitu, lebih alami, lebih bagus. Ini ke dalam, ke depan itu keluar. Nah di sana tuh banyak ada tenda nih, tenda-tenda yang camping gitu kan. Nah dia ada tanah lapang, nah di ujung sana tuh. Pas tadi sore tadi saya lewat di situ teman, belum ada tendanya. Namun mulai banyak nih. Ini sekitar jam 7 udah. Nah ini sebagian yang di pinggirnya itu ada kafe tadi itu. Nah ini kondisi di samping kafe. Nah masih terlihat bukit dengan keindahannya. Nah ini hamparan lapangan yang tempat yang banyak bertenda itu. Ini jalan setapak arah ke tenda. Masih asli, enak, masih alami gitu, udaranya masih sejuk. Nah ternyata tuh ada juga dia itu apa namanya, kelompok dari kelompok mana gitu di tenda itu. Nah ini di situ yang di ujung sana tuh, di atas tempat camping ini dia yang pondok gitu, agak ke atas lagi. Nah ini saya mengarah ke tempat yang camping. Ternyata banyak juga yang camping di sini nih ya, beragam dari tempat, mungkin dari daerahnya atau kelompoknya. Waduh, campingnya ternyata banyak juga nih. Tempatnya cukup luas nih. Jangan takut juga, di situ ada juga MCK-nya masih banyak juga di ruangan itu. Nah ini kondisi mengarah ke tengah. Saya melihat tempat yang camping beragam bentuk dan itu terlihat indah juga, dan banyak sih ternyata yang camping di sini.
Iya kan dia. Ini saya turun ke bawah tuh. Ya, saya melihat lokasinya yang ada di sana. Ini belum seberapa, nanti ada sebelah sana ujung lagi lebih ramai lagi tuh ya. Nah tuh malah jarak berdekatan. Nah ini saat-saat yang hampir di tengah, ruang tengah nih. Nah, kan udah mulai rapat tuh yang campingnya. Ini camping apa pindahan? Seperti orang ngungsi, nah tuh kan. Mulai tuh jaraknya rapat gitu. Ini camping apa seperti kayak orang mau pindahan gitu. Ngungsi ya. Tuh kan jaraknya lebih rame dan bervariasi warna tuh lebih terkesan indah sekali nih. Dari model-model warnanya, bentuknya, dan jaraknya berdekatan. Camping seperti ya pindahan gitu. Nah saya baru alami camping yang ramai itu baru sekali ini dalam seumur hidup saya mencoba menikmati camping ini. Atau saya hanya di pondok sih teman, rasanya memang beda sih, punya sensasi tersendiri gitu. Nah ini ada, nah ini tuh toilet musola tuh ada tulisan arah ke sana, penunjuk arahnya. Nah ini jalan setapak ke kelompok-kelompok yang lain. Nah ada yang bakar singkong lah apalah gitu saat pagi buat ya menyediakan untuk makan paginya yang sudah dibawa sendiri. Nah jaraknya tuh ternyata banyak kan. Jaraknya banyak sekali emang di sini, dan masih kelihatan tuh bukitnya. Ya. Mempunyai sensasi tersendiri bagi orang yang suka camping gitu. Dengan yang nggak suka emang beda sih dia. Kalau sekali yang belum pernah camping itu sekali menikmati ini, pasti dia baru rasakan langsung, dan pasti dia akan kembali lagi untuk mencoba camping kembali gitu. Karena setelah sensasi langsung itu yang berbeda, baru dia bisa berpikir, oh ternyata asik juga gitu, penuh tantangan dan banyak story-nya lah gitu dengan di camping gitu kan. Karena ada suka dukanya gitu kan. Teman di sini dia datang udah sampai sore, udah hampir gerimis tuh, malah dia langsung buka tuh tendanya tuh dengan gerak cepat. Mungkin dia udah pengalaman ya, dia ajak istrinya, tapi istrinya juga ada belum tahu gimana caranya, kan dia bisa menguasai lah, suami bisa menguasai untuk membuka tendanya. Tapi hari itu udah selesai sih gitu, tinggal untuk menyiapkan makannya apa gitu kan, bisa nyalakan kompornya. Dengan di situ kayaknya seperti istrinya udah mulai merasakan bedanya sensasi kalau di camping di lokasi gitu, langsung gitu. Nah ini saya udah kumpul, ini ternyata tendanya tuh di tengah dia. Jaraknya berdekatan dengan camp itu, tenda-tenda yang lainnya nih. Nah saya baru bisa ketemunya pagi, karena semalam itu dia menggelarkan di sini, digelarnya karena udah gerimis, saya nggak bisa kunjungan ke situ, udah malam lah gitu kan. Baru pagi ini bisa ketemu untuk mengunjungi tendanya. Nah jarak berdekatan. Memang sih camping tuh nikmat. Sekali dicoba nanti akan berlanjut mencoba kembalinya. Nah ini namanya camping Gayatri Citeko Puncak. Cukup luas tempatnya nih. Bagi yang belum pernah camping mungkin dia merasakan ya biasa saja, tapi setelah langsung ke action langsung gitu, nah pasti dia baru berpikir ternyata wah beda ya. Pasti begitu berpikir pasti. Tenda ini ada juga yang murah, ada yang cukup mahal, banyak ragamnya lah ukuran, dan bisa masuk beberapa orang di situ. Ada yang bermasuk 6, ada yang masuk 4, 8, beragam lah jenisnya dan harganya. Nah tuh terlihat dari sana rapat sekali.
Ini namanya camping Gayatri Citeko Puncak. Bagi yang belum pernah ke sini, oke juga nih, coba dicatat. Dan lokasinya cukup luas juga, dan pas kelihatan tuh bukitnya di sana. Untuk udara sih nggak terlalu dingin juga, sedang gitu. Tapi udah di atas sih dia, di puncaknya nih. Mungkin kalau hari ini bagusnya untung tidak hujan, tidak turun hujan. Mungkin ya sore kemarin itu yang ya nggak terlalu besar lah gitu kan, tapi cukup membasahi lah. Nah ini jadi hari ini cerah, alhamdulillah cerah. Jadi bisa menikmati situasi di sana dan bisa sambil memasak, ngopi sambil santai gitu. Nah hari ini saya menuju ke tempat lain. Nah ini hari ini saya menuju ke tempat itu, tempat tenda saya, bukan tenda, maksudnya seperti pondok lah gitu, berkunjung. Tapi saya agak di atas jalannya, agak ini mengunjungi tempat pondok saya. Dan di sini di sebelah kiri itu kafe dan tempat pondok-pondok yang lainnya. Nah, ini sudah sampai di tempat saya, kunjungan untuk teman datang ke sini. Udara cukup cerah hari ini. Nah ini pondok saya yang sudah di booking langsung semalam itu, sore kemarin. Nah ini lokasinya, posisi saya di atas jadi lebih tinggi kelihatan gitu. Ya, cuaca cukup bagus juga, cerah. Sekitar ini masih sekitar jam 9:08 lah gitu. Sudah sediakan untuk istirahat itu, santai dengan bantal-bantal itu bisa dimodifikasi bentuknya. Nah langsung di sana terlihat bukit atau gunung lah gitu, terkesan indah sekali. Dan lokasi juga bagus nih, artistik juga tempatnya, dan cukup bersih nih, dan ditatanya bagus ya. Di kiri kanan tuh sekelilingnya dikelilingnya dengan pohon teh. Nah ini sudah sampai dan berbincang-bincang sambil selfie juga di sini. Tempatnya cukup unik juga nih, apa namanya, dari pondoknya itu, dan artistik sekali dengan media bambu besar gitu, cukup bagus, malah menyatu dengan alam dibanding kalau dengan bangunan beton gitu, kayaknya kurang menyatu lah. Ini lebih dengan alam tuh lebih bagus dia. Bagi yang belum pernah ke sini, coba untuk datang. Nah, ini lokasi di dalamnya, atapnya dari ada bambu juga. Nah, ini sekitar pohon tehnya, sekitar di pinggirnya, di pinggir pondok itu tekatnya. Kalau malam tuh suara-suara jangkrik tuh alami, tuh lebih enak, lebih asik tuh didengar itu, krik. Nah ini taman di sebelahnya, deket daerah tempat ambil wudhu atau tempat kamar kecil lah gitu. Nah ini di bawahnya, ini atapnya dari mungkin seng, tapi sependek pasir gitu, jadi tahan bocor lah. Nah ini camping di depan, tempat campingnya, area campingnya di turun sebelah bawah tadi tuh. Nah ini yang kafe tadi tuh. Nah ini yang di atas atapnya itu dikasih kering, itu apa, daun kering dari teh menutupi semua atapnya. Ini kiri itu tempat sholat, dan ada pondok juga, beberapa pondok yang bisa ditempati untuk bisa sambil ngobrol ngopi itu dari yang kafe itu. Ini juga satu lagi, cukup luas nih, ada taman juga bermainnya untuk anak-anak nih.
ditata dengan artistik, dia main pagarnya dengan kayu lebih alami lah gitu. Jadi alam di sana tuh dimanfaatkan, jadi nggak terlalu banyak besi atau apalah gitu. Jadi menyatu dengan alam itu lebih bagus, alami, artistik, dan kesan klasik lah gitu. Nah di sana tuh buat acara camping di sebelah ujung sana tuh, mungkin sudah dimulai. Nah di hari kedua ini sudah mulai selesai dan sudah berkemas menuju ke rumah, dan juga camping di sekitar sini sudah mulai usai dan juga berkemas-kemas untuk pulang, dan sambil menuju ke tempat yang di pos itu. Ya, terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir, dan jangan lupa subscribe, komen, dan like dan share, dan juga infokan lokasi ini bagus juga untuk camping-camping pemula gitu kan. Dan sampai di sini sudah ini menuju ke tempat motor penitipan, sambil menikmati alam sekitarnya juga, dan menuju mengulangi jalan setapak yang bertanah dan berbatuan. Ya, jalan menuju pulang tuh ya dibuat santai aja, jadi nggak terlalu lelah, asal sampai ke tujuan dengan selamat. Terima kasih.